Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku. Nah, apakah teman-teman pernah kena jebakan saat meminjam kredit usaha rakyat atau yang disebut KUR, malah dikasih kredit komersil dengan bunga yang lebih tinggi? Di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips agar menghindari marketing-marketing nakal. Nah, sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang melewat berikut ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas ya tentang keluhan para teman-teman yang ada di kolom komentar, yaitu saat meminjam kredit usaha rakyat ada yang disebut KUR malah dikasih kredit komersil, atau bahkan teman-teman tidak tahu saat ingin pinjam KUR kok malah dikasih kredit komersil, yang penting asalkan cair. Nah, salah kaprahnya di situ ya. Jadi teman-teman itu tidak tahu bunga KUR berapa, setorannya berapa, asal pinjam saja cair kok bunganya besar, baru mengeluh. Di situ juga banyak sering kali terjadi. Nah, agar menghindari jebakan-jebakan tersebut, makanya saya akan berikan beberapa tips nih agar terhindar dari jebakan Batman. Oke, langsung saja untuk tips yang pertama, yaitu pastikan slik teman-teman itu aman terlebih dahulu. Silahkan ingat-ingat kembali riwayat kredit teman-teman, apakah pernah menunggak walaupun di paylater atau di pinjol atau yang lainnya. Silahkan ingat-ingat kembali di leasing atau kendaraan bermotor itu pernah mengalami keterlambatan. Nah, teman-teman harus ingat terlebih dahulu. Kalau memang tidak ingat, bisa cek slik sendiri nih teman-teman. Nah, itu caranya ada di bawah ini. Silahkan klik idepku.co.id tersebut. Nah, nanti request kurang lebih hasilnya nanti seminggu teman-teman baru keluar. Teman-teman bisa lihat apakah ada riwayat kredit yang macet dari nama teman-teman sendiri ini. Itu ya cara ngecek. Terus ada pertanyaan lagi, apakah slik pasangan saya bermasalah, saya lancar, apakah saya bisa mengajukan? Tidak bisa, karena satu kesatuan ya, itu tidak bisa mengajukan. Satu suami istri itu adalah sama, jadi salah satu kalau ada yang macet tidak bisa mengajukan KUR juga untuk pasangan yang lancar. Maka kalau pengen lancar ya harus lunasi, kalau nggak dilunasi ya selamanya akan merah terus. Mas, saya pernah macet nih Mas, bagaimana saya bisa minjem lagi? Ya solusinya sangat gampang sebenarnya, lunasi utang yang lama. Udah, solusinya itu nanti riwayat kredit teman-teman akan lancar kembali setelah beberapa bulan, itu akan hijau kembali teman-teman, baru nanti bisa meminjam ke bank lagi untuk riwayat kredit yang lancar. Oke, yang kedua, persyaratan KUR sudah terpenuhi. Jadi teman-teman harus mempunyai minimal, yang pertama yang harus dipunyai yaitu punya usaha yang produktif. Kalau tidak punya usaha produktif, jangan pinjam KUR, itu tidak bisa, pastikan ditolak. Pak, saya PNS, nggak bisa. Pak, saya saat ini saya kerja, apakah bisa pinjam kredit usaha rakyat? Tidak bisa. Untuk kredit usaha rakyat ini jelas tadi yang untuk usaha produktif. Nah, syarat yang selanjutnya adalah mempunyai eKTP. Syarat selanjutnya punya kartu keluarga yang valid. Yang keempat, punya NPWP. Jika teman-teman ingin pinjam produk KUR yang di atas 50 juta rupiah, itu wajib punya NPWP. Selanjutnya, kalau pasangan teman-teman mempunyai buku nikah. Nah, ini banyak terjadi juga, itu di daerah sini itu nggak punya buku nikah. Alasannya mereka, lah zaman dulu kan nggak ada buku nikah Pak. Ada, yaitu bapak saya aja yang umurnya sekitar 70 punya buku nikah. Kenapa bapak yang umurnya lebih muda tidak ada buku nikah? Berarti dari awal memang tidak tertib administrasi. Itu ya, kebanyakan masyarakat di sini itu tidak tertib. Jadi identitas yang penting buat dirinya sendiri aja tidak tertib, apalagi nanti saat pinjam. Itu yang dilihat bank dari situ. Yang terakhir adalah pajak PBB atau rumah yang ditempatin itu tertib juga sampai yang terbaru 2025. Pak, saya kemarin pinjam di BRI nggak pakai buku nikah, bisa. Nah, itu peraturan dari pihak Bank BRI yang tahun kemarin 2025. Saya yakin nanti di tahun 2020 akan lebih ditertibkan. Kenapa? Karena direktur dari pihak Bank BRI-nya itu sudah diganti dari pihak Bank Mandiri, itu lebih tertib
tertib, mungkin nanti ke depan agar teman-teman itu tertib administrasi dari awal dulu untuk mengajukan. Nah, kalau teman-teman nggak punya BUNIK, nggak punya PBB, nggak punya KTP, ya gimana mengajukan untuk kredit usaha rakyat ini yang kadang-kadang untuk memajukan UMKM yang ada di bawah. Karena teman-teman harus tertib dulu administrasi dasarnya nih. Oke, itu saja untuk persyaratan yang harus penuhi teman-teman. Administrasi dasar harus punya terlebih dahulu. Yang ketiga, teman-teman kalau punya TikTok atau punya sosmed, lihat angsuran KUR yang ada di TikTok tersebut, atau datang ke TikTok saya juga bisa. Itu udah saya share untuk angsuran pinjaman KUR itu ada berapa, di situ sudah saya share teman-teman. Tips yang keempat yaitu minta brosur KUR. Jadi saat teman-teman datang ke bank terdekat kan ketemu sama pihak Sapam nih. Sapamnya nanti akan ngasih brosur KUR. Nah, di situ teman-teman bisa lihat untuk segi angsurannya. Kalau Sapam tidak ngasih brosur KUR, biasanya disuruh masuk ketemu oleh mantrinya. Kalau mantrinya ada di dalam atau marketingnya bank lain ada di dalam. Nanti Bapak Ibu temuin mantrinya yang ada di dalam, silahkan minta brosur KUR, pasti dikasih ya di situ. Misalkan Bapak Ibu bincang-bincang mengenai kondisi usaha Bapak Ibu yang ada di lapangan, butuh modal berapa, terus pendapatannya berapa, nanti bincang-bincang aja dulu, interview di awal. Setelah dapat brosur KUR, teman-teman pegang kan untuk angsurannya berapa-berapa. Nah, di sini tips yang kelima, jika teman-teman masih mempunyai pinjaman KUR yang masih aktif, saat ingin meminjam lagi itu harus dilunasi terlebih dahulu. Jadi tidak bisa double ya. Di saluran KUR itu per kakak itu hanya bisa satu. Misalnya istri sudah punya pinjaman KUR, nah suami mau minjem KUR lagi, walaupun di bank lain itu pasti akan kedetek tidak bisa teman-teman, tidak bisa double, yang bisa itu satu. Nah, kalau teman-teman marketing itu menawarkan ke teman-teman saat sebelum lunas, misal tinggal 5 bulan lagi mau lunas, Bu mau top up lagi nggak? Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami di situ. Kalau top up dilunasi sama pihak bank, pasti teman-teman menjadi produk komersil. KUR itu harus dilunasi terlebih dahulu pakai duit teman-teman. Misal kurangnya sisa pokoknya 10 juta ya, teman-teman harus lunasi dulu 10 juta tersebut, baru nanti teman-teman marketing itu membuka saluran lagi untuk KUR-nya, kuota KUR per nik teman-teman. Kalau kuotanya masih, pasti akan dikasih KUR lagi dengan status pinjaman mengulang dari awal nih teman-teman. Nah, itu ya kalau teman-teman masih mempunyai pinjaman aktif. Kalau teman-teman tawari top up, ini terutama di bank pita kuning, itu teman-teman harus pahami kalau top up dilunasi sama pihak bank, nanti pencairan dipotong, itu rata-rata produk komersil teman-teman. Nah, itu harus dipahami. Kalau teman-teman pengen KUR lagi, memang harus dilunasi terlebih dahulu, baru minjem dengan pinjaman baru lagi. Yang keenam adalah pinjam sesuai kemampuan. Nah, ini banyak teman-teman juga yang di lapangan itu pinjam itu tidak sesuai kemampuannya. Kenapa? Nah, misalnya pendapatan saya 6 juta rupiah bersih ini sebulan. Nah, saya harus pinjam ya di bawah angsuran pendapatan saya dong. Nah, pendapatan saya itu misal saya pinjam 100 juta, di situ kan kalau 3 tahun angsuran 3 juta itu masih masuk nggak? Masih masuk, karena setengahnya 3 juta itu buat sekolah dan lain-lain, yang 3 juta buat angsuran itu masih masuk, cuma itu mepet teman-teman. Jadi sudah saya berikan rumus kemarin, pinjamannya harus minimal pendapatan dari teman-teman itu 6 juta, 30%-nya buat angsuran. Jadi yang 70% itu nanti buat kehidupan teman-teman, buat makan, buat bayar sekolah, bayar listrik, dan lain-lainnya. Itu yang paling benar sebenarnya. Nah, kebanyakan saya temuin di lapangan juga kayak gitu. Kemampuan mereka hanya misal 5 juta, maunya pinjaman yang terlalu besar, 200 juta mas 300 juta, itu tidak relate dengan pendapatan teman-teman. Nah, apalagi mereka, wah saya kan sambil kerja, istri saya yang bekerja. Nah, yang kerja itu tidak dihitung teman-teman jadi pendapatan teman-teman. Yang dihitung adalah usaha yang
dipunyai istri ini, pendapatan cash flow-nya berapa, nanti akan dihitung sama pihak marketing. Oh, pendapatannya bersih ternyata 5 juta, ya berarti dikasih pinjaman dengan angsuran yang di bawah 5 juta teman-teman, yaitu rumusnya tadi 30% dari angsuran tadi teman-teman, 30% dari pendapatan bersih yang dihasilkan oleh istri tadi. Ini nggak usah ngoyo-ngoyo pinjam langsung besar, yang penting teman-teman itu berjalan naik atau menanjak ya. Misalnya hari ini saya dapat pinjaman 10 juta, nanti kalau udah lunas usaha teman-teman berkembang akan dikasih yang lebih besar lagi, yaitu naik 20 juta, nanti akan lebih berkembang lagi, naik lagi jadi 100 juta misalnya gitu. Jadi bertahap, nggak langsung ujuk-ujuk langsung pinjam besar saja tidak sesuai kemampuan itu ya. Oke, itu ya teman-teman, sedikit informasi dari saya, semoga ini membantu teman-teman saat ingin meminjam produk kur ya. Jadi teman-teman kalau tidak butuh modal ya sebaiknya jangan pinjam, karena kalau pinjam itu mumet teman-teman, kalau mikir angsuran itu mumet. Kalau teman-teman udah punya modal sendiri, bisa mutar sendiri, ya udah alangkah baiknya nggak usah pinjam. Itu ya saran dari saya, semoga ini membantu teman-teman saat ingin meminjam produk-produk kur yang ada di luaran sana. Jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa selalu 5 waktu itu yang paling utama. Saya mundur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.